Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa seluruh isi video ini hanya untuk edukasi dan bukan ajakan membeli ataupun menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan masing-masing investor. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu saham sekuritas yang cukup menarik di tahun 2026, yaitu saham PT Trimega Sekuritas Indonesia Tbk. Apakah saham TRIM masih murah? Apakah fundamentalnya masih kuat? Dan apakah saham ini masih punya potensi naik ke depan? Mari kita bahas secara mendalam dari sisi fundamental, valuasi, hingga analisa teknikalnya. Teman-teman, PT Trimega Sekuritas Indonesia merupakan salah satu perusahaan sekuritas besar di Indonesia yang sudah cukup lama bergerak di industri pasar modal. Bisnis perusahaan ini cukup lengkap. Mereka tidak hanya bergerak sebagai broker saham, tetapi juga memiliki lini bisnis investment banking, perdagangan obligasi, underwriting, hingga manajemen investasi melalui anak usahanya yaitu PT Trimega Asset Management. Artinya, pendapatan perusahaan tidak hanya bergantung pada transaksi saham retail saja. Dan yang menarik, pemegang saham pengendali perusahaan ini adalah Garibaldi Thohir atau Boy Thohir dengan kepemilikan sekitar 34%. Nama besar Boy Thohir tentu memberikan kepercayaan tersendiri terhadap perusahaan ini karena beliau dikenal sebagai salah satu pengusaha besar dan investor berpengaruh di Indonesia. Kalau kita melihat struktur pemegang sahamnya, TRIM juga dimiliki oleh beberapa investor institusi dan investor asing. Ada private bank Singapura, sekuritas Jepang, hingga beberapa perusahaan investasi lokal. Ini menunjukkan bahwa saham TRIM bukan sekadar saham kecil tanpa institusi. Namun ada satu hal yang cukup menarik. Jumlah pemegang saham TRIM ternyata masih relatif sedikit. Per April 2026, jumlah shareholder hanya sekitar 1.900 investor. Artinya saham ini masih cukup sempit dari sisi distribusi investor. Efeknya apa? Pergerakan harga saham bisa menjadi jauh lebih volatil. Kalau ada akumulasi besar, harga bisa naik cepat. Tetapi kalau ada distribusi besar, penurunannya juga bisa cukup tajam. Sekarang kita masuk ke performa bisnis perusahaan, dan disinilah mulai terlihat kenapa TRIM cukup menarik. Revenue perusahaan secara trailing 12 months mencapai sekitar 1,8 triliun rupiah, sedangkan laba bersihnya mencapai sekitar 615 miliar rupiah. Yang lebih menarik lagi, pendapatan Q1 2026 tumbuh lebih dari 42% secara tahunan, sementara pertumbuhan EPS naik hampir 19% year on year. Ini menunjukkan bahwa bisnis perusahaan sedang berkembang cukup agresif. Biasanya pertumbuhan seperti ini terjadi ketika aktivitas pasar modal sedang meningkat. Karena semakin ramai transaksi pasar modal, semakin besar juga fee broker, underwriting, dan jasa investasi yang diterima perusahaan. Sekarang kita lihat kualitas profitnya. TRIM memiliki net profit margin hampir 29%. Ini angka yang sangat tinggi. Artinya dari setiap Rp100 pendapatan, sekitar Rp28 bisa menjadi laba bersih. Tidak hanya itu, ROE perusahaan mencapai hampir 28%. Ini sangat bagus. ROE setinggi ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu memutar modal pemegang saham menjadi laba dengan sangat efisien. Bahkan untuk ukuran perusahaan sekuritas, ROE di atas 20% saja sebenarnya sudah sangat menarik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian valuasi, dan menurut saya ini salah satu daya tarik utama saham TRIM. Saat ini PRTTM saham TRIM hanya sekitar 6 kali, earnings yield hampir 16%. Kalau kita melihat kombinasi pertumbuhan laba, ROE tinggi, dan profitabilitas kuat, maka valuasi PR 6 kali sebenarnya masih tergolong murah. Apalagi jika nanti market Indonesia kembali bullish. Biasanya saham sekuritas akan mengalami re-rating valuasi dengan cukup cepat, karena laba mereka sangat sensitif terhadap kondisi pasar modal. Semakin ramai market, biasanya laba sekuritas ikut melonjak. Tetapi teman-teman, ada satu risiko besar yang wajib diperhatikan, yaitu leverage perusahaan. Debt to equity ratio TRIM saat ini berada di atas 3 kali. Ini cukup tinggi, namun perlu dipahami bahwa perusahaan sekuritas memang biasanya menggunakan leverage lebih besar dibanding perusahaan biasa, karena mereka memiliki bisnis margin financing dan aktivitas repo obligasi. Jadi DER tinggi tidak otomatis berarti buruk, tetapi tetap ada risiko. Kalau pasar modal mengalami tekanan besar atau terjadi penurunan likuiditas pasar, maka tekanan terhadap neraca perusahaan juga bisa meningkat.
Selain itu, ada satu hal lagi yang cukup perlu diperhatikan. Cash flow operasional perusahaan masih negatif. Free cash flow juga negatif lebih dari 1 triliun rupiah. Ini memang cukup menjadi warning. Namun pada bisnis sekuritas, cash flow memang seringkali sangat fluktuatif karena dipengaruhi aktivitas perdagangan efek dan pembiayaan margin. Jadi investor tetap perlu memantau apakah kondisi ini hanya sementara atau justru menjadi tren jangka panjang. Sekarang, kita masuk ke bagian analisa teknikal saham TRIM. Dan menurut saya, secara teknikal saham ini sebenarnya cukup menarik untuk diperhatikan. Karena TRIM memiliki karakteristik saham yang volatilitasnya tinggi, pergerakannya cepat, dan sangat sensitif terhadap momentum market. Jadi saham ini bukan tipe saham defensif yang bergerak lambat. Ketika market bullish, TRIM bisa naik sangat agresif. Tetapi saat market melemah, koreksinya juga bisa sangat dalam. Kalau kita melihat pergerakan dalam beberapa tahun terakhir, secara jangka panjang sebenarnya saham TRIM masih berada dalam struktur uptrend besar. Karena dalam 3 tahun terakhir, harga saham masih mampu mencatat kenaikan yang sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya market sempat memberikan ekspektasi pertumbuhan yang cukup tinggi terhadap perusahaan. Namun, memasuki tahun 2026, momentum bullish mulai melemah. Harga saham mulai mengalami koreksi setelah gagal mempertahankan area puncak sebelumnya. Dan ini menjadi tanda awal bahwa saham sedang memasuki fase konsolidasi. Teman-teman, secara struktur harga, TRIM sebelumnya mengalami fase markup yang cukup kuat. Harga bergerak naik dengan momentum tinggi hingga mencapai area high di sekitar puncak sebelumnya. Namun setelah itu, mulai muncul tekanan jual. Harga gagal melanjutkan kenaikan, lalu mulai membentuk lower momentum, pelemahan tren, dan distribusi bertahap. Kondisi seperti ini biasanya menunjukkan bahwa market sedang berada di fase penentuan arah. Apakah saham hanya sekedar koreksi sehat sebelum naik lagi, atau justru mulai memasuki downtrend menengah? Sekarang kita bahas area support dan resisten. Ini bagian yang sangat penting. Saat ini TRIM memiliki area support yang cukup krusial. Area support ini menjadi titik pantulan harga beberapa kali selama fase konsolidasi. Kalau support ini mampu bertahan, maka peluang technical rebound masih cukup terbuka. Namun kalau support utama sampai breakdown, maka resiko penurunan lanjutan akan meningkat. Karena biasanya setelah support mayor jebol, seller akan menjadi jauh lebih agresif. Sementara dari sisi resisten, TRIM juga masih menghadapi area supply yang cukup kuat. Di area ini biasanya banyak trader melakukan profit taking, dan ini menjadi penghambat utama kenaikan harga dalam jangka pendek. Kalau nanti harga mampu breakout resisten penting disertai volume besar, maka peluang reversal bullish akan mulai terbuka. Karena breakout dengan volume tinggi biasanya menunjukkan bahwa buyer besar mulai masuk kembali ke market. Sekarang kita masuk ke analisa volume transaksi. Dan menurut saya ini salah satu indikator paling penting untuk saham seperti TRIM. Karena jumlah shareholder saham ini relatif sedikit, maka pergerakan volume sering menjadi petunjuk aktivitas smart money. Saat harga naik disertai volume tinggi, biasanya itu tanda akumulasi. Artinya buyer mulai agresif masuk. Namun kalau volume tinggi muncul saat harga mulai tertahan, itu bisa menjadi tanda distribusi. Dan saat ini, volume transaksi TRIM justru mulai mengecil setelah fase distribusi sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa tekanan jual mulai mereda. Tetapi di sisi lain, buyer juga belum terlalu agresif masuk. Artinya market masih menunggu katalis baru. Kalau kita melihat dari sisi momentum, TRIM saat ini cenderung berada di fase netral menuju bearish ringan. Momentum kenaikan mulai melambat, tren jangka pendek juga masih belum terlalu kuat. Tetapi yang menarik, belum terlihat adanya panic selling besar. Ini penting, karena selama belum terjadi capitulation, peluang rebound teknikal masih tetap ada. Dari sisi moving average, harga saham saat ini masih bergerak di sekitar area moving average menengah. Area ini sangat penting karena sering menjadi penentu arah tren berikutnya. Kalau harga mampu bertahan dan mulai rebound dari area ini, maka peluang pemulihan akan semakin besar. Namun kalau breakdown, maka risiko downtrend lanjutan akan meningkat. Sekarang kita lihat indikator RSI. RSI saham TRIM saat ini mulai bergerak di area netral bawah. Artinya tekanan jual mulai menurun, tetapi buyer juga belum benar-benar dominan. Biasanya kondisi seperti ini disebut fase waiting momentum.
Kalau RSI mulai naik kembali sambil disertai volume yang meningkat, maka peluang reversal bullish akan semakin kuat. Tetapi kalau RSI kembali melemah, maka saham bisa melanjutkan fase koreksinya. Secara pola pergerakan, TRIM saat ini mulai membentuk area konsolidasi dan potensi base formation. Ada kemungkinan saham sedang mencoba membangun area bottoming, namun pola bullish belum benar-benar valid, karena untuk saham volatil seperti TRIM, false breakout sering terjadi, jadi konfirmasi volume tetap menjadi faktor paling penting. Kalau kita melihat dari sudut pandang bandarmologi, saham TRIM termasuk saham yang cukup sensitif terhadap aktivitas big player, karena jumlah investor tidak terlalu banyak, free flow terbatas, dan market cap masih kategori menengah. Jadi ketika smart money masuk, harga bisa bergerak sangat cepat. Namun ketika distribusi terjadi, penurunannya juga bisa sangat agresif. Saat ini belum terlihat akumulasi besar yang dominan, tetapi tekanan distribusi besar juga mulai berkurang. Artinya saham sedang berada dalam fase penentuan arah berikutnya. Jadi, kesimpulannya teman-teman, menurut saya, PT Trimega Sekuritas Indonesia Tbk adalah salah satu saham sekuritas dengan fundamental yang cukup menarik di Indonesia saat ini, karena perusahaan memiliki pertumbuhan pendapatan tinggi, laba besar, ROE sangat kuat, dan valuasi yang relatif murah. Tetapi investor tetap harus memperhatikan leverage yang tinggi, cash flow negatif, serta karakter bisnis yang sangat siklikal terhadap kondisi pasar modal. Kalau market Indonesia kembali bullish, TRIM berpotensi menikmati kenaikan laba yang cukup besar. Namun kalau market melemah, risikonya juga tidak kecil. Karena itu, saham ini lebih cocok untuk investor yang memahami siklus pasar modal dan siap menghadapi volatilitas tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut kalian, apakah TRIM masih undervalue dan layak dikoleksi, atau justru terlalu beresiko karena leverage dan cash flow-nya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisa saham menarik lainnya, hanya di channel Saham Cuan.